Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Erke Seviana dengan NIM 202035002, 2. Neva Septiana dengan NIM 202035004, 3. Muhammad Fatur Bagiana dengan NIM 202035020. Dengan dosen pengampu Bu Ratri Rahayu, SPD, MPD, kami akan menerangkan pengertian dan macam ukuran pemusatan. Pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat sekelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua atau populasi. Mean atau rataan merupakan salah satu ukuran data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rumus dari mean data tunggal adalah MA sama dengan X1 plus X2 sampai Xn dibagi N. Keterangan MA sama dengan rata-rata, N sama dengan jumlah data, X1, X2 sampai Xn adalah data ke 1, 2, sampai ke N. Contoh, hitunglah mean dari data 23, 3, 23, 46, dan 45. Penyelesaiannya adalah MA sama dengan 23 ditambah 3 ditambah 23 ditambah 46 ditambah 45 dibagi 5 sama dengan 140 dibagi 5 sama dengan 28. Rumus dari mean data berkelompok sama dengan MA sama dengan sigma XI X FI dibagi sigma FI. Keterangan MA sama dengan rata-rata, X1 sama dengan nilai titik tengah kelas ke I, FI sama dengan frekuensi kelas ke I. Contoh, rata-rata nilai matematika 40 siswa kelas 12 IPA adalah 7,8 dan rata-rata nilai 48 siswa kelas 12 IPS adalah 7,28. Tentukan rata-rata nilai matematika seluruh siswa kelas 12 IPA dan 12 IPS. Penyelesaiannya adalah diketahui N1 sama dengan 40, N2 sama dengan 48, X1 sama dengan 7,8, X2 sama dengan 7,28. X bar sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 dibagi N1 plus N2 sama dengan 40 dikali 7,8 ditambah 48 dikali 7,28 dibagi 40 plus 48 sama dengan 312 ditambah 348 dibagi 88 sama dengan 78. Modus adalah data tunggal suatu nilai yang mempunyai frekuensi kemunculan tertinggi. Contoh, modus data tunggal diberikan data 2, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 8, 5, 1, 1. Penyelesaiannya dari rumus modus data tunggal. Modus sama dengan max F dikali XI. Jadi, modus dalam contoh tersebut adalah angka 1 karena kemunculannya ada 5. Untuk materi selanjutnya adalah modus data berkelompok, yaitu diketahui dengan rumus MO sama dengan TB tambah D1 bagi D1 plus D2 ditambah D2 dikali dengan P. Dengan keterangan MO adalah modusnya, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Untuk P adalah panjang kelas interval. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel seperti
yang sudah ditampilkan. Nilai 42 sampai 48 frekuensinya 2, 49 sampai 55 frekuensi 7, 56 sampai 62 frekuensi 12, 63 sampai 69 frekuensi 18, 70 sampai 76 frekuensi 28, 77 sampai 83 frekuensi 22, 84 sampai 90 frekuensi 11. Nah, untuk penyelesaiannya TP kita cari dengan frekuensi yang tertinggi. Kelas frekuensi yang tertinggi yaitu 70 sampai 76 dengan frekuensi 28. Berarti kita cari kelas bawahnya yaitu 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Untuk D1 frekuensinya tadi 28 yang terbesar dikurangi dengan kelas sebelumnya atau yang berada di atasnya 28 yaitu 28 dikurangi 18 menjadi 10. Untuk D2 kelas modus, frekuensi kelas modus dikurangi kelas setelahnya berarti di bawahnya kelas modus yaitu 28 dikurangi 22 menjadi 6. Nah, untuk P nya kita cari kelas modusnya, frekuensinya kan 28. Untuk nilainya 70 sampai 76. Berarti kita cari dengan 70 itu dianggap 1, 71 dianggap 2, 72 dianggap 3, 73 dianggap 4, 74 dianggap 5, 75 dianggap 6, 76 dianggap 7. Dan P-nya itu 7. Maaf, itu salah ketik. Itu 6. Seharusnya 7 ya. Nah, dari data tersebut sudah diketahui, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yaitu MO sama dengan TB tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Ingat, P-nya tadi 7. Ini 6 salah ketik ya. Sama dengan 69,5 tambah 10 dibagi 10 tambah 6 dikali 7. Sama dengan 69,5 tambah 10 per 16 dikali 7. MO-nya 69,5 tambah 4,375 sama dengan 73,875. Jadi nilai modus dari data yang disajikan adalah 73,875. Untuk materi selanjutnya adalah median. Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai dan telah diurutkan dari yang terkecil ke besar atau dari yang terbesar menjadi ke terkecil. Nah, untuk median data tunggal dicari dengan cara X itu nilai data ke X ya, N plus 1 dibagi 2 bila datanya ganjil. Nah, bila datanya genap adalah X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 dibagi N. Diketahui N-nya itu nih, jumlah data yang diketahui ya. Untuk X berarti itu urutan data. Nah, contohnya jika dari hasil ujian 7 orang mahasiswa diperoleh nilai 6, 7, 9, 5, 8, 10, dan 8. Untuk mengetahui median dari nilai data tersebut diurutkan dari yang kecil ke yang besar menjadi 5, 6, 7, 8, 8, dan 10. Karena N-nya ganjil yaitu ada 7 sehingga mediannya dicari dengan menggunakan ME sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Nah, tinggal dimasukkan tadi N-nya 7. Berarti X 7 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 8 per 2 adalah X 4. Berarti X data keempat. Kita cari data keempat. Data pertamanya adalah 5, data keduanya 6, data ketiganya 7, data keempatnya 8, data kelimanya 8, data keenamnya 9, dan data ketujuhnya 10. Jadi mediannya adalah data keempat yaitu angka
8. Nah, untuk materi selanjutnya adalah median data berkelompok. Dicari dengan menggunakan rumus TB tambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikali P. Dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi atau jumlah semua data ya. FK jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, FI frekuensi kelas median, P panjang interval kelas median, kelasnya. Panjang intervalnya dicari sama seperti yang tadi, modus data berkelompok. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel yang sudah disajikan. Untuk mencari FK itu frekuensinya ditambah dengan frekuensi di bawahnya, itu menjadi FK. Jadi 3 menjadi FK-nya tetap 3, dan 39 untuk 22 dijumlah dari 3 tambah 9 tambah 10. Nah, untuk data seterusnya sama penjumlahannya. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui TB-nya 75,5. Karena apa? Karena untuk medianya adalah 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 itu kan ada di data ke-20. Nah, data ke-20 ditemukan setelah data ke-12 dan data ke-22, sebelum data ke-22. Jadi datanya berada terletak di antara 76 sampai 80. Jadi kita cari TB-nya itu 76 dikurangi 0,5 sehingga 75,5. Untuk FK-nya adalah 12. Tadi FK-nya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Mediannya berada di data ke-10, frekuensi ke-10. Untuk F2-nya adalah frekuensi kelas median. Jadi tadi kan berada di kelas dinilai 76 sampai 80 sehingga frekuensinya 10. Untuk P panjang intervalnya adalah 5 dan N-nya jumlah datanya adalah 40. Nah, kita cari dengan rumus ME sama dengan TB tambah setengah N min FK dibagi FI dikali P. Dimasukin aja semuanya yang sudah diketahui, sudah dicari. ME sama dengan 75,5 ditambah 20 dikurangi 12 dibagi 10 dikali 5. ME 75,5 ditambah, nah 20 dikurangi 12 kan 8, dibagi 10 dikali 5. 10 dibagi 5, 10 dibagi 5 2, sehingga 8 dibagi 2, 8 per 2. ME sama dengan 75,5 ditambah 4 sama dengan 79,5. Untuk median dari data yang disajikan ini adalah 79,5. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kuartil. Kuartil atau perempatan adalah nilai pengamatan yang terletak pada pengamatan ke seperempat N sebagai K1, ke setengah N sebagai K2 atau mediannya, median dari data, dan ke 3/4 N sebagai K3, kuartil ketiga. Nah, kuartil data tunggal ditentukan dengan cara kuartil bawah atau Q1 itu dengan cara 1/4 N plus 1, kuartil tengah atau Q2 ditentukan dengan cara setengah N plus 1, untuk kuartil atas atau Q3 3/4 N plus 1. Nah, untuk contoh kuartil data tunggal yaitu diberikan data 2, 4, 5, 7, 2, 4, 8. Banyaknya data ada 7.
Nah, setelah diurutkan menjadi dari yang terkecil menjadi 2,2, 4,4, 4,5, 7,8. Nah, untuk Q1-nya tadi 1/4 N plus 1, berarti 1/4 7 tambah 1, yaitu 1/4 kali 8. Q1 adalah nilai data kedua, yaitu angka 2 setelah diurutkan. Q3-nya adalah 3/4 N plus 1, berarti menjadi 3/4 7 tambah 1, 3/4 dikali 8 dan 6, hasilnya adalah 6. Jadi datanya itu yang terletak pada data ke-6. Data ke-6 berarti angka 7. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kuartil data kelompok. Dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan B1 tambah KN bagi 4 dikurangi CFB dibagi FQ dikali I. Dengan keterangan Q3 adalah kuartil kelas ke K. B1 bawah kelas kuartilnya. CFB adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi IK. Untuk FQ adalah frekuensi kelasnya, I adalah panjang interval kelasnya, K adalah kuartil yang ingin dicari, entah itu kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil ketiga. Untuk N adalah banyaknya observasi atau banyaknya data, jumlah semua data. Nah, untuk lebih jelasnya adalah contoh kuartil data tunggal atau data genap seperti di bawah ini. Tentukan kuartil 1 dan kuartil 2 nilai yang terdiri dari 4, 3, 5, 6, 7, dan 6. Jumlah datanya ada 8 dengan urutan 1, 3, 3, 4, 5, 6, dan 7. Semua data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, untuk Q1 adalah 1/4 N plus 1. 1/4 dikali 8 plus 1 sama dengan 1/4 dikali 9. Sehingga data diperoleh 2,25. Berarti data itu berada di posisi antara 2 dan 3. Sehingga data keduanya adalah 3 dan data ketiganya 3. Itu dibagi 2 karena kita cari di antara, posisi di antara kedua data tersebut. Sehingga 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk Q2-nya adalah setengah N plus 1 dikali N plus 1 menjadi setengah dikali 8 tambah 1, sehingga setengah dikali 9, 4,5. Posisi kuartilnya berada di antara data keempat dan data kelima. Ini data setelah diurutkan ya. Berarti data keempatnya adalah 4 dan adalah 5 dibagi 2. 4 ditambah 5, 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, contoh kuartil data kelompok. Tentukan kuartil 2-nya. Sudah diketahui ya. Sudah disajikan data dan diketahui frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif dicari dengan cara bagaimana tadi? Dengan cara ditambahkan dengan frekuensi sebelumnya atau frekuensi di atasnya. Nah, dapat dicari N-nya adalah 20, B1-nya 13, CFB-nya 6, FQ-nya 6, I-nya 3, K-nya 2. Nah, I panjang intervalnya dicari seperti tadi, modus, median, data berkelompok. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Q2 sama dengan B1 K N dibagi 4 dikurangi CFB dibagi FQ dikali I.
Sehingga 13 ditambah 2 dikali 20 per 4 dikurangi 6 dibagi 6 dikali 3. 13 ditambah 10 dikurangi 6 dibagi 6 dikali 3. Sehingga 13 ditambah 4 per 6 dikali 3. 13 ditambah 2 dan Q2 dihasilkan. Dan Q2 adalah 15. Jadi kuartil 2 dari data yang disajikan ini adalah 15. Yang selanjutnya adalah desil. Desil rumusnya DI, nilai data ke I yang tertulis situ. Kemudian ada rumus DI XR D ini yang pojok itu. Kemudian contoh soalnya diketahui data 4, 5, 7, 8, 5, 6, 9, dan 10. Tentukanlah desil kedua. Desil kedua itu yang jawaban ini. Nah, itu data diurutkan terlebih dahulu, kemudian mencari letak data keduanya dengan rumus yang ini. I n plus 1 per 10 itu ketemu 2,2. Nah, D2 itu terletak pada urutan ke 2,2. Sehingga kita masukkan rumus yang DI sama dengan XR plus sekian itu kita masukkan ketemu jawabannya 5. Begitu juga kita mencari letak desil keempatnya. Desil data kelompok rumusnya yang tertera dalam slide tersebut. L titik bawah N banyak data, I desilnya, CF frekuensi kumulatif sebelum kelas, FD-nya frekuensi kelas desil, I-nya panjang kelas. Contoh soalnya, diketahui tabelnya ditentukan desil keempatnya. Nah, pertama kita mencari desil keempatnya dengan menggunakan rumus yang tadi. Yang n plus 1 per 10 ketemu 18. Nah, jadi desil keempatnya itu terletak pada ke 18 pada interval 47 sampai 49. N-nya ada 45, L-nya titik bawahnya ada 46,5. Frekuensi kumulatifnya 11, frekuensi kelas desilnya 10 dan I-nya 3. Terus kita masukkan rumus yang DI LDI plus sekian ini kita masukkan ketemu 48,6. Kemudian persetil. Persetil rumusnya untuk data tunggal DI, kemudian IN plus 1 per 10. Kemudian PI-nya ini sekian. Oh maaf, untuk persetil data tunggalnya itu per 100 bukan per 10. Saya salah, ini per 100. Kemudian kita mencari letaknya. Contoh soalnya ini, pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Ketemu N-nya 9, kemudian masukkan rumus untuk persetil data tunggal ininya per 100 bukan per 10. Maaf, saya salah menulis. Kemudian ini contoh soalnya, ketemu jawabannya data kedua yaitu 35. Untuk persetil data kelompok, rumusnya yang pada slide, kemudian keterangannya P persetil, LP titik bawahnya, N banyak data, I persetilnya persetil keberapa, frekuensi kumulatifnya sebelum kelas, frekuensi kelas persetil itu FP, P yang panjang kelas. Nah, tentukan persetil 40 dari tabel berikut. Nah, itu ada intervalnya. Pertama, kita mencari persetil 40 itu data keberapa dengan menggunakan rumus yang IN plus 1 per 100. Kita masukkan rumus itu. Sebentar. Setelah kita masukkan N-nya tadi, ketemu 16. L-nya panjang titik bawahnya itu 60,5, CF FD-nya itu 11, 10, 10. Kita masukkan rumus P40-nya pakai rumus yang data kelompok ini. Ketemu jawabannya 65,5. Selanjutnya, kesimpulan dari kita mempelajari ukuran pemusatan. Dapat diketahui, mean atau rataan itu adalah salah satu ukuran pemusatan data untuk membandingkan jumlah nilai dengan banyaknya data. Kemudian ada modus, yaitu nilai yang paling banyak sering muncul. Median itu nilai yang terletak pada tengah-tengahnya. Kemudian kuartil itu perempatnya, dibagi dari seperempat, setengah, dan 3/4.
desil itu nilai yang membagi menjadi 10. Kalau persentil itu yang membagi nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian, membagi secara 100. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila tadi ada kesalahan dalam penulisan presentasi pada slide, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.